Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalin, aku Bagus Farik Muhammad Iqbal, mahasiswa program pendidikan S1 Manajemen FEB UGM. Gara-gara pandemi COVID-19, aku jadi sering di rumah aja dan sering main HP. Anak zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya HP. Bener nggak? Bangun tidur aja pasti langsung ngecek HP dulu. Aku, kamu, maupun orang lain yang hidup di zaman medsos seperti sekarang ini, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya HP. Nah, biasanya kalau mainin HP itu aku seringnya lihat Instagram, scroll-scroll TikTok. Di Instagram, aku lihat teman-teman pada upload kegiatan jalan-jalan di pantai, makan-makan kafe yang baru hits. Terus makin lama, makin dilihatin kegiatan-kegiatan yang kelihatannya menyenangkan ini, malah menimbulkan rasa kegelisahanku. Makin ngeliatin foto atau story orang-orang di medsos, makin bertambah tuh kegelisahanku. Emosi ini sulit dijelaskan, namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Takut kalau cuma kamu satu-satunya orang yang ketinggalan update. Perasaan ini semakin umum muncul di kalangan pengguna media sosial. Apalagi saat pandemi corona seperti ini yang mengharuskan kegiatan kita dari rumah saja. Fenomena psikologi ini sering dikenal dengan nama FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika kita tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ dan tidak terlibat di dalamnya. Ketika seseorang FOMO, ia merasa dikucilkan secara sosial, terisolasi dan cemas karena takut ketinggalan. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, ia bisa meninggalkan apa saja yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana, daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata kita. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar penyebab FOMO ya ponsel kita itu sendiri. Ponsel memudahkan kita selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun dan kapanpun itu. Itu tentu saja bagus, tapi tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan prasangka takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting dan menyenangkan. FOMO memang bukanlah hal yang baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman atau saudara. Namun sekarang, medsos memudahkan kita melihat apa yang semua teman dan atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman atau keluarga agar tidak terlewat dengan apa saja yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan bahwa FOMO rentan terjadi pada mereka yang kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sehingga rendah diri, dan kurang menyintai dan menerima diri sendiri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibanding mereka yang FOMO-nya rendah. Ayo, sekarang kita cek diri kita sendiri deh. Apakah kamu termasuk orang dalam kategori FOMO atau enggak? Kalau iya, ayo belajar cara buat ngatasin FOMO itu. Bagaimana cara mengatasi FOMO? Kamu bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. Yang pertama, kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti beberapa hari dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman, dengan kebiasaan baru ini, silahkan dilanjut. Semakin tak terikat dengan medsos atau ponsel, kamu akan semakin jauh dari FOMO. Yang kedua, fokus dengan kegiatan lain. Kamu nggak harus uninstall semua media sosial kamu. Kurangi penggunaannya dengan mengalihkan perhatianmu ke kegiatan lain, seperti memasak, olahraga, main musik, melukis, ataupun kegiatan lain yang kamu suka. Awalnya mungkin sulit, tapi kamu akan terbiasa. Yang ketiga, ubah titik perhatian kamu.
Kurangin fokus pada apa yang tidak ada dalam hidupmu, dan kuatkan fokus pada hal yang sudah ada dalam hidupmu. Misal, daripada berpikir, duh, aku kok nggak bisa ya berada di tempat liburan yang baru hits itu, mending kita ubah dengan, misal nih, sekarang aku berada di rumah, aku bisa makan masakan orang tua. Aku sehat, semua orang yang sayang sehat. Pasti hidup akan terasa lebih indah dan menyenangkan. Selanjutnya, interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos saja. FOMO bikin kita merasa sendiri dan tertinggal. Supaya nggak ngerasa ketinggalan, ajak teman kamu bertemu secara tatap muka, video call, nonton film online bareng, dan bercerita. Kegiatan ini bakal ngadirin interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini bakal ngurangin perasaan kesepian atau terasingkan yang kamu rasain. Udah lama kan nggak dengar kabar mereka? Dan yang terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO, kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika jeli, kita bisa kok mencari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO, hello JOMO. JOMO loh ya, bukan jomblo. Bye. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua.